Tangan lampu selalu hijau. Akibatnya, polisi pengejar saling bertabrakan sehingga mereka cepat lolos. Namun saat tiba di lokasi tujuan, mobilnya justru terjepit penjepit raksasa. Seketika, Porsche Cayenne mereka dilempar ke pendingin. Semalaman dicari, mobil yang dibuang ke sungai oleh lengan mekanik akhirnya diangkat FBI, tapi tak temukan petunjuk. Sementara itu, keduanya naik kapal sampah dan tiba di hilir. Di saat sama, 1000 mil jauhnya di pangkalan Maryland, militer Elashelan ciptakan bom kristal baru. Bom ini tak berbau, mudah dibawa, bahkan bisa dipotong kecil bak berlian untuk operasi rahasia. Tanpa perlu disembunyikan, pengendali audio saja bisa meledakkannya. Kristal seukuran kuku cukup hancurkan stadion berisi puluhan ribu orang. Militer memesan 200 set peledak, namun sosok misterius meretas sistem pengiriman pabrik senjata. Satu set alat itu dicegatnya. Lalu, pemicu bom dikirim ke toko musik untuk pria pencuri terompet Mike. Ia memasang pemicu ke terompet itu, lalu mengirimnya kembali. Sementara itu, di toko perhiasan jauh di sana, pemiliknya memoles kristal bom kiriman orang misterius tersebut. Bom itu jadi kalung, tapi tugasnya belum usai. Wanita misterius itu membimbingnya mencari Jerry dan Rachel, lalu menyuruhnya mengantar mereka ke tujuan. Namun, pria itu muak terus diancam. Ia melempar kunci mobil ke mereka, lalu pergi. Saat itu Jerry ditelepon lagi. Ia diperintah menghentikan pria itu atau dia mati, tapi pemilik toko itu malah lari menjauh. Tepat saat itu, tiba-tiba, kabel listrik tegangan tinggi meledak dan seketika memanggang pemilik toko hingga hangus. Pemandangan itu membuat mereka berdua langsung terpaku ketakutan. Beberapa detik kemudian, wanita misterius itu menelepon kembali dan memerintahkan mereka untuk segera menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Karena menyadari betapa seriusnya masalah ini, mereka pun terpaksa menurut. Beberapa jam kemudian, mereka mengendarai mobil hingga tiba di depan sebuah bank. Tugas mereka kali ini adalah merebut kotak sandi yang sedang dikawal ketat oleh petugas pengangkut uang. Seketika, pintu belakang mobil uang terbuka otomatis, dan sopir yang menyadari kejanggalan langsung pingsan, terkena airbag yang mengembang. Keduanya merampas senapan di mobil uang. Saat dua pengawal koper muncul, Jerry menerjang dan melumpuhkan salah satunya. Dibantu Rachel, mereka merebut koper itu. Untuk kabur, wanita misterius itu mengaktifkan sprinkler gedung terdekat. Seketika, ribuan karyawan berhamburan ke jalan, menciptakan kerumunan yang menghalangi polisi. Mengikuti petunjuk wanita itu, mereka naik bus wisata penuh turis Jepang. Saat itulah Jerry terkejut menyadari koper yang direbut ternyata memiliki alat penghitung waktu. Hal ini membuat kedua orang yang baru saja merasa lega itu kembali tegang. Tak lama kemudian, bus wisata berhenti di sebuah pusat perbelanjaan. Begitu mereka turun dari bus, wanita misterius itu kembali menelepon. Ia meminta mereka mencari layanan pelanggan di Macy's dan mengambil 2 kartu hadiah, serta menuntut mereka untuk berganti pakaian dalam waktu 25 menit. Namun Jerry hanya ingin tahu apakah yang ada di dalam koper itu adalah bom. Jadi ia langsung menutup telepon wanita itu. Tapi saat mereka hendak pergi, sebuah telepon umum lain kembali berdering. Wanita misterius itu meminta mereka ke bagian TV di lantai 2. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat data pribadi mereka terpampang di layar. Tak hanya identitas, tapi juga jejak media sosial mereka. Bahkan juga, semuanya telah dibebaskan oleh wanita misterius itu. Ternyata, selama ini, kenyataan yang sebenarnya terjadi